Nanas ini gulanya tinggi kan? Yang menariknya apa Bapak sekalian? Banyak enzim di sini sebenarnya yang Allah berikan kepada dia, dan salah satu yang si enzim ini yang paling tinggi di sininya. Aslinya sebenarnya nanas itu dari kulitnya sampai ke ininya itu tinggi enzim. Cuman kita kan nggak makan kulit. Tapi kulitnya itu bisa diolah sebenarnya untuk jadi bahan enzim buat pupuk. Kulitnya. Ya, tapi ini masya Allah nih kan bromelin itu salah satu yang saya ketahui nih, itu tingginya juga ada di sini setahu saya. Jadi kalau lagi pencernaannya bermasalah, nah caranya gimana? Nih nanas nih, Anda ambil misalkan, kemudian ambillah garam, cocolin sedikit, makan, kunyah. Dokter saya mau blender, jangan. Kenapa jangan di blender? Kalau di blender buah-buahan kalau di blender setahu saya gulanya akan naik. Jadi Anda makan jeruk 2 ya, jeruk 2 sama jeruk yang di blender itu beda gulanya. Ya jadi jangan terlalu sering makan yang di blender. Banyak orang malah justru di blender itu apa? Buahnya sepotong, airnya banyak, gulanya 1/4 gelas. 3 bulan dia rutin mengkonsumsi jus buah, cek gula darah. Insya Allah naik. Tidak ada benar itu. Ya, kayak begitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau nanti bilang sama abang buah itu, Bang, Mas, bikin jus nanas murni. Itu murni aja. Kalau memang pengen makan jus, jangan kasih gula lagi karena gulanya sudah cukup tinggi. Jadi buah-buahan ini bagusnya diapain? Dimakan. Ya. Termasuk nanas. Termasuk juga, ini saya mau kasih tahu sedikit. Buah kayak begini loh sekalian, nanas ini, gini. Nanas ini sebenarnya jadi gini, apa yang Allah ciptakan itu punya inti sel, atau mungkin bahasa kita stem cell itu ya, mungkin ya bahasa gitu. Nah, waktu saya dapat ya nyantri lah, berguru ke seorang guru, dari cerita bahwa nanas ini, lihat, nanas ini inti selnya itu cuma 30%-an lah kurang lebih kata dia. Cuma 3, sisanya apa? Air, mineral, serat. Ini real food kan, real food maksudnya makanan asli. Artinya Anda bayangkan kalau ada makanan yang diolah, makanan asli saja tidak 100%. Jadi kalau ketika orang makan tiap hari itu banyak makanan olahan, apa yang terjadi? Nggak banyak lagi dia dapat inti selnya, apalagi makanan kemasan. Nanas ini saja yang tinggi enzim itu nggak ada 50%. Itu maksudnya. Jadi kenapa zaman sekarang orang itu kayak nggak ada dapat power dari makanan yang dia makan, udah nggak ada lagi nyawanya. Apalagi banyak orang kadang-kadang lebih bangga dengan makan kayak gini. Misalkan buah-buahan kayak begini, buah itu nyawanya buah atau tumbuhan ada di biji, di bijinya. Jadi sekarang kalau nggak ada biji, nyawa ada mana? Nah gitu. Ya maka ada beberapa buah yang kalau bisa Anda makan biji itu bagus sebenarnya. Contoh mangga. Mangga tuh nggak banyak juga inti sel, tapi inti selnya itu justru malah ada pada bijinya. Bijinya itu bukan yang luar itu yang gede itu bukan, tapi Anda yang tebal itu kulitnya itu dikupas lagi di dalam itu loh. Itu maksudnya. Itu nyawanya di situ. Ya. Makanya benar kalau Anda misalkan makan nangka, betonnya dimakan, apa tuh bijinya kan dimakan, durian, ya. Manggis itu juga sama. Manggis itu kalau Anda makan sama bijinya. Gak usah dikunyah, nggak pahit kok. Oke, lalu buah-buahan. Jadi nanti mulai sekarang, jadi kalau saya misalkan ya, ini mulai agak dinaikkan level apa ya, pemahaman kita terhadap makanan. Contoh misalkan saya diberi pilihan manggis, anggur, sama mangga harum manis. Saya akan pilih apa? Kenapa manggis? Enggak. Pilihan pertama karena ini nggak mungkin disemprot ini buah. Iya kan? Manggis itu buah yang tumbuh alami aja. Gak ada semprot, kan iseng banget dia sampai ke atas nyemprotin gitu kan. Sekarang durian pun disemprot. Semua disemprot. Ya. Jadi pilihlah buah-buahan yang tidak disemprot. Semprot sida-sida itu loh. Itu caranya.
Maksudnya buah-buahan juga sama lah ya. Nanti cari buah-buahan lokal. Nah itu serat, biji-bijian tadi. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, ini nih, fermented. Fermented itu fermentasi. Ya, banyak pilihannya sebenarnya. Ada tempe, ada miso, ada tauco, ada kimchi. Ya. Nah itu makanan fermentasi atau minuman fermentasi, Anda masukkan list dalam menu makanan Anda tiap hari. Ya, contohnya kan, misalkan ini kan kalau kita kan nggak biasa kan makan kimchi kan, asam dia. Tapi orang Korea itu cara makannya benar. Tapi sebenarnya dalam Islam Nabi itu sudah sampaikan sebaik-baik lauk kata Nabi adalah khal. Khal itu cuka. Nah, ini ilmu di sini. Jadi kalau dokter saya belum bisa ninggalkan karbo olahan, tidak apa-apa. Anda minum cuka dulu sebelumnya. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas. Jadi misalkan ini Anda mau makan nasi yang belum di topping apa-apa, ya. Kemudian sebelum makan itu Anda ambil air kayak begini, campurkan cuka, ya 1 sendok teh atau gitu kan, diencerin aja supaya nggak terasa asamnya, minum. Tunggu beberapa saat, nanti barulah makan yang tinggi-tinggi gula tadi. Jadi kalau sekarang sudah mulai ngerti ilmunya, mungkin boleh nggak? Ini bukan perkaranya boleh atau tidak boleh, kita memilih gitu ya. Contoh mungkin kalau orang sudah tahu, mungkin kayak misalkan Anda disuguhi nasi goreng, ada 1 piring nasi goreng, ada bakwannya 2, ada kerupuknya, terus minumnya teh manis. Tuh udah geleng-geleng kepala ibunya. Isinya apa itu semua? Karbo semua. Tapi ada yang bagus dan tinggi serat di situ, dan dia sering menjadi hiasan, yaitu daun selada dan acar. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng supaya banyak seratnya, nah, saya kasih ajar caranya. Nasinya 2 sendok saja. Sisanya saus lada sama acar sama telurnya 2 atau 3. Beneran? Bener, kita makan bener dong, enak aja kan. Secukupnya aja makan karbo itu. Ya. Jadi jangan banyak-banyak makan karbo. Karena tubuh kita aslinya tidak kuat dengan beban gula yang berlebihan, lemes nanti di lama-lama. Ya, jadi kalau sudah tahu begini, mulai ditata tuh makannya. Ya, jadi kalau suami Anda misalkan minta kopi, misalkan dia bilang pakai gula misalkan itu kan, udah mulai di stop gulanya. Dan dampingi dia waktu minum kopi. Supaya manis gula itu pindah ke wajahnya Anda dan dia tetap merasakan kopi itu manis. Siapa tahu. Ya. Serat ya, jadi fermented ini banyak sebenarnya ya, makanan-makanan fermentasi itu. Ya. Apa saja banyak lah, tadi saya jelaskan, termasuk juga tadi cuka, probiotik ya, tempe ya. Saya kemarin pengen nyobain tempe dikasih kimchi. Belum pernah tuh. Kalau tempe pangak sama kurma udah sering. Kalau tempe kasih kimchi kayaknya belum. Maka saya nanti mau Mbak Uli yang makan. Tempe kasih kimchi ya, biar dia berbahagia.